Salam sukses, salam sehat untuk teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya El Asamau. Pada video kali ini saya ingin share tentang apa perbedaan antara mengundurkan diri, pensiun dini, berhenti dari ASN atau pensiun dari ASN. Kebetulan bulan Mei kemarin 2021 saya habis mengundurkan diri dari ASN. Nah, sebelum kita lanjut, mohon bantuan dari teman-teman untuk share, like, dan subscribe channel ini biar saya terus berbagi informasi yang positif yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, sejak saya pensiun dari ASN bulan Mei kemarin, banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Mereka menanyakan apa perbedaan antara pensiun dini, mengundurkan diri atau resign, dan juga pensiun dari ASN. Sebenarnya tujuan pertanyaannya adalah apakah seseorang yang pensiun dini atau resign atau mengundurkan diri dari ASN itu akan tetap mendapatkan uang pensiun setiap bulan seperti pada umumnya yang dialami oleh para pensiunan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa ada perbedaan besar antara resign, mengundurkan diri, dengan pensiun dini dan juga pensiun. Nah, kita mulai dari resign dan mengundurkan diri. Yang saya alami kemarin adalah mengundurkan diri, resign dari ASN. Kenapa saya sampaikan mengundurkan diri atau resign? Karena saya belum memenuhi syarat untuk pensiun dini dan juga pensiun dari ASN. Kenapa demikian? Karena saya sesuai aturan kepegawaian, saya hanya berhak untuk mendapatkan taspen atau tabungan pensiun. Nah, yang saya alami adalah saya mengundurkan diri atau resign dari ASN. Jadi saya tidak pensiun dini dan juga tidak pensiun. Karena apa? Dilihat dari manfaat yang saya terima, saya hanya berhak untuk mendapatkan taspen atau tabungan pensiun dan bukan gaji bulanan yang semestinya diterima oleh para pensiunan ASN. Kenapa demikian? Karena dari kepegawaian ada peraturan tersendiri bahwa bagi ASN yang mengundurkan diri, yang resign di bawah usia 40 tahun dan juga atau masa kerjanya kurang dari 20 tahun, maka tidak berhak untuk menerima jatah pensiun bulanan. Tetapi mereka berhak untuk menerima yang namanya tabungan pensiun. Karena setiap bulan seorang ASN itu sudah dipotong sekian persen untuk tabungan mereka. Dan saya memenuhi syarat untuk tidak menerima biaya hidup bulanan. Saya hanya mendapatkan taspen saya dengan masa kerja sekitar 14 tahun setengah. Jadi pensiunnya tidak didapat setiap bulan, tunjangan pensiunnya tidak didapat setiap bulan, tetapi saya mendapatkan tabungan pensiun. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa ketika seorang mengundurkan diri atau seorang resign dari ASN, maka dia harus bersiap menerima segala risiko termasuk kehilangan pendapatan tetap selama sisa hidupnya. Kehilangan pendapatan tetap termasuk biaya hidup bulanan atau jatah pensiun bulanan. Jadi harus diingat bahwa ada perbedaan antara taspen, tunjangan pensiun atau gaji bulanan ketika seseorang dinyatakan pensiun dari ASN. Nah, teman-teman, saya tahu bahwa banyak yang berencana juga untuk resign, untuk mengundurkan diri. Harus dipertimbangkan hal ini karena ketika teman-teman belum memenuhi syarat usia minimal 40 tahun atau masa kerja minimal 20 tahun, maka teman-teman tidak akan menerima gaji bulanan atau tunjangan bulanan pensiun. Sehingga harus dipertimbangkan dengan baik. Saya kemarin resign itu waktu saya berusia 33 tahun dan juga masih kerja baru 14 tahun setengah, sehingga tidak berhak untuk menerima pensiun bulanan. Nah, apa yang dimaksud dengan pensiun dini dan juga pensiun? Nah, pensiun dini itu yang memenuhi syarat. Jadi setelah bekerja minimal 40 tahun dan juga mereka mendapatkan masa kerja minimal 20 tahun, mereka memenuhi syarat untuk pensiun dini, sehingga mereka akan tetap menerima taspen dan juga menerima gaji bulanan. Jadi case saya adalah mengundurkan diri atau resign. Ada teman-teman yang pensiun dini karena mereka akan menerima biaya hidup bulanan dan juga biaya pensiun atau taspen dan hak-hak lainnya.
Tetapi apa yang dimaksud dengan pensiun? Nah, pensiun adalah status bagi para ASN senior yang sudah menyelesaikan masa MPP-nya, masa bekerjaannya sesuai aturan sampai pada garis batas mereka harus pensiun karena usia. Sehingga mereka akan menerima full semua hak-hak yang menjadi hak mereka. Untuk itu, teman-teman yang berencana untuk resign, yang sering bertanya apa letak perbedaannya, teman-teman bisa menjadikan ini sebagai referensi bahwa ada perbedaan besar antara resign, antara pensiun dini, antara pensiun, sehingga teman-teman tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Dipikirkan dengan baik, karena bagaimanapun dapur teman-teman harus tetap menyala, harus tetap berasap. Teman-teman harus mempertimbangkan sumber pendapatan sehingga ketika pensiun teman-teman bisa tetap melakukan setiap aktivitas, menjalankan setiap gaya hidup yang teman-teman pilih. Dan sebagai sebuah referensi, saya kemarin karena tidak mendapatkan biaya hidup bulanan, maka saya harus memutar otak, saya harus mencari sumber pendapatan yang baru. Dan puji Tuhan, setelah ada rencana untuk resign atau mundurkan diri, saat itu saya mulai berpikir untuk berwirausaha, mulai mencari sumber pendapatan baru yang mana waktunya lebih fleksibel, saya lebih bebas untuk eksplor setiap potensi yang ada pada saya dan juga ada pada lingkungan sekitar. Dan itu saya manfaatkan dengan semaksimal mungkin agar bisa menjadi sumber pendapatan yang baru bagi saya. Nah, silakan dipertimbangkan teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Yang jelas, setiap pekerjaan, setiap profesi ada manfaatnya. Ada plus, ada minusnya. Tergantung bagaimana teman-teman melihat dan menjalaninya. Jika teman-teman betul-betul merasa terpanggil, silakan dilakukan dengan sepenuh hati. Atau ketika teman-teman berencana untuk berpindah ke satu profesi yang lain, tidak ada yang melarang, silakan dipilih, asal dipertimbangkan dengan baik, dihitung dengan baik setiap risiko yang ada, sehingga teman-teman tidak asal mengambil keputusan. Salah satu hal yang harus dipertimbangkan oleh teman-teman adalah bagaimana teman-teman bisa hidup ketika mulai resign. Nah, kita akan bahas tentang bagaimana persiapan seseorang untuk resign nanti di video selanjutnya. Bagaimana mental dan juga segala hal dipersiapkan dengan baik agar ketika resign mereka malah tidak menyesal atau malah tidak merasa tidak lebih baik dari profesi sebelumnya, tetapi mereka merasa lebih baik, lebih puas, dan bisa berekspresi dengan bebas. Demikian video singkat dari saya, semoga membantu teman-teman. Salam sehat, salam sukses untuk teman-teman semua.